Eh, ini merupakan sambungan dari video yang kami upload dengan judul Natal Biblikal. Nah, ini bukti-bukti tambahan bahwa Natal yang sebenarnya untuk kelahiran Mesias itu bukan 25 Desember sebagaimana anggapan selama ini, tidak berdasar pada bukti-bukti biblikal. Nah, apa yang menunjang faktor sebagai bukti bahwa kelahiran kelahiran Mesias Yesua bukan di bulan Desember tanggal 4, karena selain hari itu adalah hari tersakral dari dewa dari agama Mitras, penyembah dewa matahari, yang menjadi agama resmi di Kekaisaran Romawi sejak abad pertama sampai menjelang abad keempat, ya, sampai pada waktu Konstantin menjadi kaisar, maka ada perubahan, ya. Tapi yang sebenarnya bahwa 25 Desember ini telah dirayakan juga jauh sebelumnya, bahkan ditelusuri sampai ke abad ke-7 sebelum Masehi. Agama Zoroaster yang marak di Persia itu juga merayakan 25 Desember sebagai hari kelahiran dari nabi mereka, ya. Yang kalau diuraikan ciri-cirinya seperti memang Mesias, ya. Mesias Juru Selamat. Dari situ kemudian agama Mitras menjadi agama resmi di Kekaisaran Romawi, ya. Maka itu waktu zaman kelahiran Yesua adalah yang memerintah adalah Kaisar Agustus, melanjutkan pemerintahan dari Julius Caesar, pamannya. Nah, kasih Tuhan, itu adalah hari tersakral sebagai hari lahirnya dewa mereka, dan itu bersambungan sampai tanggal 1 Januari sebagai hari tersakral kedua, memperingati kembalinya peredaran matahari dari lintang utara dan kemudian ke selatan, dia kembali ke titik nol. Itu dirayakan dengan besar-besaran. Jadi begini saudara, bahwa apabila Juru Selamat lahir pada waktu itu, betul-betul suatu momen yang luar biasa, ya. Pasti akan ditulis, ya, di dalam penulisan Injil itu sendiri. Kemudian bahwa pemerintahan Romawi adalah waktu itu sangat menjaga kesakralan ini. Memang struktur pemerintah Romawi ini yang berkuasa waktu itu di Syria adalah, jadi Syria sampai ke Palestina itu adalah Quirinius dalam kapasitas sebagai gubernur perwakilan. Jadi saudara, di struktur pemerintahan Romawi adalah orang-orang militer, ya, karena mereka itu adalah orang-orang beragama Mitras, agama yang mengajarkan kesatriaan. Jadi cocok dengan kemiliteran. Nah, jadi itu hari adalah hari sakral, tidak mungkin keluar perintah, ya, untuk melaksanakan sensus, ya, sebagaimana diuraikan dalam kisah tentang kelahiran Mesias. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk sensus, ya.
Nah, kasih dalam Tuhan, pemerintahan Roma itu super power ya, dan yang termodern waktu itu. Dia punya manajemen pemerintahan itu bukan abal-abal. Jadi ketika mereka mengeluarkan suatu program, menjalankan program, mereka sudah memperhitungkan termasuk hari-hari raya. Ya. Jadi tidak mungkin hari raya paling sakral itu dikeluarkan perintah melaksanakan sensus. Ya. Katakanlah sensus itu 1 bulan ya. Ada ahli katanya lain berkata bertahun-tahun. Ya, kalau bertahun-tahun tidak perlu dicatat di kitab suci itu bahwa pada waktu itu dikeluarkan perintah sensus. Sensus itu sekitar 1 bulan lah. Kalau Romawi itu waktu itu mereka adalah negara adidaya yang terkuat dan termodern waktu itu. Mereka punya manajemen yang luar biasa, bahkan mengirim surat, saudara. Mengirim perintah atau tetapan aturan sampai ke pelosok-pelosok. Mereka punya suatu sistem yang hampir sama dengan kita hari ini. Ya, kalau kita mungkin lebih sekarang lebih cepat sih, lewat online ya langsung. Tapi di sana ya makan jam lah. Mereka kirim lewat merpati. Jadi setiap pemerintahan dari dulu sama bahkan jauh sebelumnya itu sudah ada sistem seperti itu. Mengirimkan perintah, pesan dan lain sebagainya itu ke berbagai daerah. Nah, saudara bayangkan merpati kalau dia terbang lebih cepat dari mobil sekarang sudah. Jauh. Ya hampir sama pesawat lah. Dia terbang seperti pesawat. Jangan bilang bahwa mereka punya cara itu kalau sensus ya pasti sebulan lah. Kurang lebih sudah selesai. Jadi nggak mungkin bahwa keluarnya perintah sensus pada waktu hari tersakral yang mereka rayakan boleh kata seminggu bersambungan itu. Hari 25 Desember itu merupakan hari spesial hari-hari itu seminggu sampai tanggal 1. Ya. Itu di Kekaisaran Romawi. Jadi tidak mungkin keluar perintah sensus. Kalau ada ahli pakar berpendapat, oh kadang-kadang bertahun-tahun. Ya 1.000 pakar, 1.000 ahli, 1.000 pendapat. Itu nggak bisa diandalkan. Ya, kemudian pada waktu itu musim dingin lagi coba. Jadi teori atau dalil kelahiran Mesias 25 Desember itu sudah runtuh sebenarnya. Ya, sudah runtuh, nggak bisa dipertahankan. Itu musim dingin. Tidak mungkin lagi keluar perintah sensus musim dingin itu. Dari Timur Tengah itu sampai ke Roma, Itali, apalagi di Roma, Itali sana. Dan waktu itu kekuasaan Roma sampai ke England. Ya, betul-betul sebagian besar dunia. Jadi sebagian besar taklukan Alexander itu, ketika Alexander meninggalkan, dia berbagi kepada 4 jenderalnya. Nah, yang kena bagian apa itu jadi kekaisaran Roma. Ya, itu sejak Julius Caesar kejayaannya bangkit kembali. Julius Caesar dia katakan bahwa saya menemukan Roma eh, sebagai kerajaan dengan batu bata. Tapi saya meninggalkan Roma dengan sebagai kerajaan marmer. Ya. Artinya dia membuat perubahan yang besar ya. Sebagai kaisar, kaisar pertama Roma. Ya. Nah, kasih dalam Tuhan itu yang meruntuhkan dalil 25 Desember sebagai kelahiran. Bahwa saat itu musim dingin, Eropa sampai ke daerah Bethlehem itu kan salju lah. Rata-rata tentang bersalju. Jadi tidak mungkin keluar perintah sensus ya. Pas. Seperti itu. Jadi secara biblikal, uraian kitab suci kelahiran Tuhan adalah betul-betul suatu keadaan yang ramai ya. Di mana bukan cuma keramaian biasa. Memang saudara kenapa tidak dicatat? Karena memang firman Tuhan tidak
sebetulnya tidak memerintahkan orang atau umat itu untuk merayakan kelahiran, termasuk kelahiran kita dan kelahiran bahkan kelahiran Mesias, karena itu sudah termaktub atau tercantum secara propetik. Ada perayaan Tabernakel atau Penobel atau Sukot ini. Perayaan ini kan merayakan sebenarnya Immanuel, Tuhan datang tinggal dengan manusia dan beserta dengan manusia, ya. Dilambangkan sebagai perayaan pondok, ya. Tuhan datang berkemah, berskenos, ya. Tinggal dengan manusia. Yang saya sudah katakan bahwa itu sebetulnya ditelusuri pada kitab pertama. Ahli kitab pertama adalah Henok, ya. Dan tulisan Henok ini tentang Adam dan Hawa. Henok itu adalah keturunan keenam dari Adam. Jadi sebetulnya di kitab Adam itu dicantumkan Adam umur berapa, lahirlah Kain, Abel umur berapa, lahirlah Habil, Kain umur berapa, dia kawin dengan ini apa istrinya Lulua. Anda kan nggak tahu karena itu semua yang tidak ada di dalam kitab ujian itu tercantum. Ya, hari pertama Adam keluar dari Eden, ya. Kemudian asal-usul setan, ya ternyata salah satu panglima di surga. Panglima tinggi, mungkin lebih tinggi dari Adam, dari Gabriel. Memang sudah selayaknya bahwa penebusan itu bukan oleh malaikat, bukan boleh oleh satu nabi sekalipun. Karena penebusan harus dilakukan oleh orang pribadi yang lebih tinggi pangkat atau derajatnya dari, ya, saudara. Iblis ini mulanya dia adalah malaikat mulia. Dia ditebang berbatu bumi karena kelicikan dan kecurangannya ingin menyaingi Tuhan. Tuhan mendapati kecurangan di dalam hatinya dan hatinya berniat untuk menyaingi Tuhan. Disembah, dia ingin disembah seperti Tuhan. Agar dia ditebang rebah. Kemudian yang ikut dengan dia sepertiga malaikat. Ini Anda, ya sudahlah, saya sudah terangkan di sebagian di video terdahulu tentang asal usul ini. Dan Henok itu adalah penulis kitab pertama. Jadi Adam dan Henok itu ketemuan. Ya. Kira-kira Adam umur 100-an lebih lah. Sudah ada Henok. Gitu, saudara. Henok sampai. Jadi Adam sampai 1000 tahun, saudara. Ya. Dia ketemuan dengan banyak tokoh-tokoh kita. Mungkin sampai hampir kepada masa Nuh. Itu sampai 1100 lah. Ya. Di Adam sampai tahun 960-an lah. Atau berapa. Pokoknya itu. Nah, saudara. Jadi saudara Henok adalah saksi lah. Yang mendengar langsung dari Adam. Tuliskan. Dan Tuhan sendiri ya yang berkata berulang-ulang kali. Kalau Anda baca di kitab Adam. Adam dan Hawa. Tuhan berulang-ulang kali mengatakan. Ketika Adam selalu menyesal selalu kadang-kadang mereka berpuasa hari dan banyak hal yang mereka lakukan menuju ke penyesalan. Di dunia itu mereka sangat menderita. Siksa tidak seperti Taman Eden. Mereka bilang, biarlah kami tidak usah hidup Tuhan. Kalau memang kami tidak boleh kembali lagi ke Taman Eden. Biarlah kami hilang saja, mati. Tuhan sangat terharu. Ya. Dan Tuhan berulang-ulang katakan. Bukan cuma waktu itu. Dia katakan, Adam, engkau akan kembali ke Taman Eden. Waktu aku menjadi daging dari keturunan. Aku akan menebus engkau dan keturunan. Waktu itulah engkau akan kembali ke Taman Eden. Saudara, jadi yang menjadi daging Mesias, Juru Selamat, dia adalah pribadi Yahweh. Ya. Dia sebagai firman, sebagai kebenaran, dia sebagai sebetulnya dia jiwa dari Bapa Yahweh. Ya. Berbeda dengan roh, ya. Satu pribadi itu tapi beda aspek, saudara. Seperti Anda saat ini, Anda punya aspek jasmani, fisik, Anda punya aspek kejiwaan, roh dan roh, saudara. Ya, roh itu tetap itu satu pribadi, saudara. Tapi tiga aspek. Ya. Emosional kita, intelek kita itulah jiwa kita. Roh kita itulah spirit kita, roh kita.
jasmani kita. Nah, kalau sebetulnya mau diterangkan secara gamblang, fisik Bapa Yahweh bertata di surga itulah namanya super existence. Ada orang-orang yang Tuhan khususkan bisa lihat, pernah lihat tunjukkan surga dan lain-lain. Memang wajahnya nggak bisa dilihat, tapi posturnya orang bisa lihat sampai ya. Tapi wajah nggak bisa dilihat karena nggak ada yang manusia bisa tahan. Ya. Itulah super existence dan rohnya bekerja disebut roh kudus ya di seluruh dunia. Dicurahkan waktu Pentakost di Loteng Jerusalem. Ya. Dan ada yang disebut dengan jiwanya itu kebenaran firman sang Dafar. Dafar itu apa? Dafar itu kebenaran, saudara. Firman itu kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudara, yang menjadi juru selamat itu adalah pribadi Yahweh. Sebetulnya dia bukan anak. Ya. Itu cuma istilah. Dia juga disebut anak Adam. Ya. Anak Daud. Dia juga berkata dirinya anak manusia. Firman Tuhan juga berkata dia anak Elohim yang maha tinggi. Ya. Dia raja, dia imam, dia guru, dia gembala, dia rasul, dia nabi. Semuanya saudara, semuanya. Dia King of Kings. Raja segala raja. Dia Bapa yang kekal, Elohim yang perkasa, Raja damai, penasihat ajaib. Apalagi saudara? Ya memang dia. Dan dia punya semua jabatan. Orang sedang bilang dia cuma nabi. Ya, benar juga dia nabi, tapi bukan cuma sekadar nabi. Dia lebih dari itu. Anda berkata, oh firman Tuhan katakan dia putra Elohim. Ya, benar. Secara teknis, secara apa saudara? Genetika dia adalah anak karena dia adalah bagian dari dia adalah perkembangan dari Bapa Yahweh. Kalau anak kita kan adalah perkembangan dari kita. Disebut anak. Betul juga. Ya, benar. Tapi lebih dari itu. Nah, itu tidak titik, masih koma. Dia anak, dia raja, dia imam, dia Elohim. Ya. Cuma satu juru selamat. Ya. Yesaya 43 ayat 11. Bapak Yahweh katakan, hanya akulah juru selamat. Tidak ada yang lain. Ya. Benar, saudara. Karena Yesus Hamasiah itu juru selamat, dia adalah diri sendiri. Hanya akulah yang lain. Hanya akulah yang awal dan akhir. Ya. Benar. Di dalam kitab Wahyu 1 juga dikatakan, aku adalah Yohanes bertemu dengan Tuhan dengan penampakan yang luar biasa. Tuhan lihat, lihatlah, akulah yang awal yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup selama-lamanya. Saudara, itu adalah Yahweh. Tidak ada pribadi yang bisa klaim dia awal yang akhir. Jadi saudara, ini melampaui rasio otak kita semua. Saudara. Ya? Melampaui. Maka firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus sendiri berkata, apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Yahweh Elohim. Kemudian saya juga teringat ada orang berkata saya lihat di debat, mereka berkata tidak ada nama Yahweh di perjanjian baru. Sudah kitab Matius di dalam tulis kitab apa saudara? Ibrani ya. Jadi ketika dia berkata, seorang ahli Taurat berkata, Tuhan, hukum apa yang terutama? Dia katakan, dengar Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Ya. Dia berani pasti disebutkan nama itu. Karena hanya imam besar yang bisa menyebutkan itu. Waktu itu memang nama itu dilarang. Ya. Kalau orang awam, para imam-imam biasa, mereka akan menyebut ketika mereka membaca tulisan YHWH atau YHWH, mereka akan baca
Hashim atau Adonai, ya. Tapi tulisannya ada, bukan nggak ada. Katakanlah memang waktu itu dilarang mereka menyebut Yahweh karena itu memang aturan para imam, para rabi sejak 300 sebelum Masehi. Nah, ini bukan perintah Tuhan sebenarnya. Ini aturan manusia yang sebetulnya di balik ini saya membaca ini suatu upaya dari iblis lewat pendapat manusia. Dia mau menghilangkan nama supaya tidak dikenal. Padahal nama ini kan keselamatan. Seluruh kitab suci ini berpusat pada satu nama, yaitu Yahweh. Inilah pusat kebenaran, inilah esensi kebenaran. Nama ini menyelamatkan. Tidak ada di dunia ini yang bisa menyelamatkan. Ya. Iman Anda bisa gagal. Tapi firman berkata, barang siapa berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Yoel 2 ayat 32 dan Roma 10 ayat 13. Amsal 18 ayat 10 juga berkata, nama Yahweh adalah menara kekuatan. Kesanalah orang benar berlari dan dia menjadi selamat. Saudara. Nah, itu inti dari seluruh kebenaran adalah nama Tuhan. Kalau orang berkata, apalah arti sebuah nama? Ya coba nama aja saya dirubah. KTP Anda dirubah-rubah lah. Coba Anda minta uang di bank pakai KTP itu. Ya yakin nggak akan diterima. Nggak akan terima uang. Kalau nama Anda tiap lintas bahasa, lintas pulau, lintas negara Anda rubah. Ya karena Anda ke Amerika, ya cocokkan misalnya Anda di Amerika namanya Josh. Nama di Indonesia Anda tulis Source. Ya, gitulah. Anda di Indonesia Yohanes. Anda pergi di Belanda Anda tulis apa? Johan. Anda pergi Israel ganti lagi Yohanan. Ya, Anda habis uang Anda nggak terima. Nggak bisa, nama Anda saja nggak bisa. Coba rubah Anda, nama Anda dulu kok. Kalau Anda bilang bisa dirubah-rubah. Nggak bisa. Itu aturan bahasa, aturan penerjemahan sebenarnya. Yang seharusnya, yang terbaik. Nama itu dipertahankan. Retain the personal name. Ya, dipertahankan. Memang nggak boleh, karena itulah ciri khas. Untuk masalah ini, yang benar itu agama seberang itu. Di mana-mana tetap, ya, itu. Alif lam lam ha. Ya, benar itu. Dalam hal ini, bukan saya kata nama Tuhan yang benar. Dalam hal mereka mempertahankan nama Tuhan mereka tidak dirubah-rubah satu huruf pun. Jadi kasih dalam Tuhan, mengenai Natal, oke. Jadi itu saudara, yang paling cocok itu situasi ketika Tuhan dilahirkan, diuraikan semua penginap, semua rumah ya, sampai sanak famili mungkin, sampai tante, om, kenalan, kemenakan, full semua, ya. Kemudian penginapan juga full. Berarti ada suatu suasana lagi yang berbeda. Itu tidak diceritakan karena ya memang Tuhan itu menjadi kerahasiaan lah. Tapi dalam konteks bahwa segala sesuatu akan dipulihkan pada hari sama, itu semua harus dipulihkan, termasuk nama Tuhan. Ya. Nama Yahweh itu menembus tirai sejarah, tirai bahasa, tirai budaya. Ya. Sekarang nama Yahweh itu jelas nggak ada bisa yang bisa melawan. Karena itu yang benar. Saya malah dibuka wahyu tentang nama itu. Nama itu seketika Tuhan sampaikan kepada Musa, Kejadian 3 ayat 15, Keluaran 3 ayat 15. Tuhan katakan, ya, aku Yahweh. Saudara, suara itu sebenarnya begitu agung, begitu dahsyat, begitu powerful, saudara. Tidak bisa saya uraikan di sini. Dan Musa hanya menulis apa yang biasa dia bisa tulis. Jadi ibarat sesuatu, saudara, yang dia bisa nangkap itu kulitnya saja. Seperti gunung es, ya. Anda lihat mungkin cuma keluar dari air kecil. Bawahnya dia besar. Sangat luar biasa. Jadi apa yang Mose
mampu tuliskan ya sesuai aturan bahasa waktu itu, dia hanya tulis Yod He Waw He, ya, YHWH. Tapi ya jangan Anda berkata bahwa oh iya itu nggak bisa dibaca. Wah, memang penulisan Ibrani begitu, saudara. Contohnya nama Yosua. Nama Yosua baik di Paleo Hebrew dan Hebrew akan ditulis Y, H, S, Shin, S, Y, A. Cuma itu saja. A itu dianggap sebagai huruf konsonan loh itu. Tidak ada penulisan huruf vokal. Ya, itu enggak. Tapi ketika orang membaca dia sudah tahu. Artinya aturan bahasa Ibrani itu membuat orang cerdas. Contoh di Indonesia begini, kita tulis kepada yang terhormat ya. Maka kita akan tulis KPD, YTH. Ketika kita baca kepada yang terhormat. Nah, itulah Ibrani. Ya, tidak ada huruf vokal. Tadi ada orang bilang, wah, itu YHWH nggak bisa disebutkan, dibunyikan. Waduh, itu berarti tidak tahu perihal bahasa Ibrani. Yahweh itu disebutkan Yahweh. Saya menerima, saudara, ini suara begitu agung, dahsyat dan sangat berkuasa. Dan itu menakutkan iblis. Ya. Kami pernah usir iblis, Lucifer manifestasi dengan luar biasa. Pakai nama Yesus, ada benar juga. Nama Yesus ada kuasa. Hampir 1 jam, setengah jam lebih. Keluar. Tapi sekarang pakai nama Yahweh atau Yeshua masih ya. Kita ucapkan dengan sungguh-sungguh. Dengan percaya. Memang. Enggak lihat berapa menit sudah. Karena nama itu betul-betul berkuasa. Beda dengan nama terjemahan. Nama nggak boleh diterjemahkan sebenarnya. Ya, nanti semua akan berproses itu bahwa nama nggak boleh terjemahkan. Memang harusnya begitu. Nama pribadi maksudnya. Kalau sebutan, gelar dan lain sebagainya itu bisa. Ya bisa terjemahkan namanya di apa di transliterasi bisa berubah boleh. Tapi kalau nama sebenarnya transliterasinya misalnya hurufnya dulunya Paleo Hebrew ya dia jadi ditulis Latin ya jadi begitu. Nah, begitu saudara. Nah itu, jadi saudara nama Yahweh itu menembus tirai sejarah, tirai bahasa, ya, dan budaya. Budaya dan aturan itu tidak boleh menyebutkan, itu kan interpretasi manusia, para rabi, ketika mereka pulau itu dari Babel, pada tahun abad ketiga sebelum Masehi keluarlah. Itu. Hampir bersamaan dengan Septuaginta. Septuaginta menerjemahkan kitab Ibrani itu ke Yunani, saudara sampai nama pun diterjemahkan. Yahweh Elohim, ya. Elohim dari Theos, Kurios, Yahweh dari Kurios. Nah, ya. Dan itu menurut saya, konteks saya memandang, punya tipuan supaya menghilangkan nama Tuhan. Padahal nama Tuhan itu paling esensial di dalam kitab suci. Dan sebenarnya nama Yesus juga atau Juru Selamat ini terkenal Yesus, tapi sekarang saya memanggil Yahshua itu penelusuran kami menuju sebenarnya nama Yesus Selamat itu. Namanya Yosua, Yosua itu Yahshua. Yahshua karena dia membentuk huruf Y, H, B, S, Y, A. Jadi otomatis dia akan berbunyi Yahshua. Yahshua. Kalau ada pakar bilang, oh itu harus disebut Yahoshua. Ya, Anda pergi ke orang Israel, kemudian berkata begitu, ya mereka mungkin ketawa ya. Karena pasti dia berbunyi Yahshua. Nama Yosua itu Yahshua. Ya. Nama Yosua itulah yang dipersiapkan Tuhan sebenarnya. Kan Yosua itu bukan itu namanya. Nama Yosua bin Nun ini adalah Hosea bin Nun. Dan oleh perintah Tuhan
namanya dirubah menjadi Yahsua, yang mengandung arti itulah nama yang dipersiapkan untuk juru selamat yang akan lahir. Ya. Dan saya buktikan bagi Anda bahwa sebenarnya nama juru selamat adalah Yahweh. Dan sebenarnya pembunyiannya begitu dahsyat. Karena itu tuh nama ini dilarang untuk disebutkan sembarangan. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Memang nama ini ketika Anda menyebutkan harus dengan penghormatan dan dengan keyakinan dan kepercayaan dan dengan tenaga. Ya. Suatu sikap yang benar. Karena kalau Anda coba sebutkan asal-asal itu jadi berdosa. Nama itu jadi hina. Dia harus dengan penuh iman dan tenaga. Yahweh ya. Hanya saat sangat diperlukan. Jadi bagi orang-orang juga pengaku Yahweh, saya himbau jangan sembarangan sedikit-sedikit bilang itu. Sedikit. Ya kalau boleh dipelintir lah, pintar-pintarlah Anda. Jangan sampai Anda sering memanggil nama itu loh, terlalu keseringan. Nama ini disakral. Artinya sakral tidak selalu. Sudah. Tidak sehari-hari Anda artinya ya cuma saat perlu waktu Anda berdoa, Anda berseru, Anda dalam kesesakan. Seperti Daud ketika dia menghadapi Goliat, dia berkata, Goliat, engkau datang padaku dengan lebih pedang dan perisai. Aku datang di dalam nama Yahweh. Hah? Benar-benar pasti dia ucapkan dengan dahsyat ya. Itu merontokkan kuasa kegelapan yang ada pada apa? Goliat. Sehingga dengan mudahnya. Daud itu menang bukan karena dia hebat, karena nama. Karena dia menyebutkan nama itu, dia terkoneksi ke sumber kekuasaan yaitu takhta Samayim. Apa ya? Dia tindak di dalam nama itu. Sungguh-sungguh ada otoritas dan kuasa. Jadi barang siapa yang meremehkan nama itu, ya saya. Begitu juga tentang Natal ini, saudara. Natal ini, ya secara ini, saya terus terang, tidak terdusta, saya dapat baik. Dan saya mulai eksplor. Jadi teori 25 Desember itu udah runtuh lah. Masa dia lahir sensus penduduk musim dingin. Ya. Bikin mati pegawai. Sensus saudara pengerahan tenaga pegawai itu banyak itu. Diutus ke tiap istilah di sini lingkungan, ada berapa petugas, itu masif ya. Pengerahan tenaga yang masif. Masa dia jatuh musim dingin, Eropa penuh salju, dan sampai di Timur Tengah, di Bethlehem sering kena salju, bahkan badai salju. Kemudian gembala di Padang. Padahal dilukiskan dalam apa? Oh, langit cerah. Ya, itu saudara. Ada bintang, ya, bintang orang Majus datang, ya. Berbeda, saudara. Bahkan saya tahu kisah kelahiran itu bagaimana. Ya, ketika Yusuf pergi mencari bidan karena sudah waktunya. Jadi mereka rupanya rumah-rumah penuh, penginapan, hotel lah penuh. Jadi mereka dapat satu sebetulnya memang tempat berteduhnya binatang. Satu seperti gua tapi bukan gua. Ya di situ binatang-binatang berteduh lah. Orang-orang mengistirahatkan binatang, dimakan. Ya mereka dapat di situ ya mereka fashion lah. Karena yakinlah karena waktu itu perayaan pondok daun ya pastinya di setiap rumah di depannya ada pondok-pondok daun dan mereka memang perayaan itu mewajibkan orang seperti itu bahwa orang-orang akan tinggal di situ dalam pondok-pondok yang dibuat dari dedaunan. Ya cocok saja maka Maria dan Yusuf juga menghiasi mungkin mengatur ya kelihatan seperti pondok daun lah. Ada mungkin masih ada hewan-hewannya yang dipinggirkan sedikit. Yang penting mereka bisa nginap. Ketika Yusuf mencari bidan menjelang malam itu, nah dia kembali, bayi Mesias sudah lahir, terbungkus kain lampin.
Bahkan Sang Maria pun tidak tahu bagaimana caranya, tiba-tiba sudah ada. Dan Maria tetap perawan, saudara. Makanya dia sebut perawan Maria. Dan bayi yang lahir itu bukan benar-benar dia adalah daging manusia, sebenarnya dia adalah manifestasi daripada Dafar, Dafar ya. Bahkan darahnya sudah ditemukan oleh Rondiat. Ternyata di bawah tempat penyaliban itu ada satu ruangan tempat disimpannya tabut perjanjian asli. Ya. Kira-kira 10 meter ke bawah itu. Di bawah ada satu ruangan, disitulah disimpan tabut perjanjian asli dan sudah ditemukan oleh Rondiat, arkeolog. Ya. Saudara, itu tandanya bahwa yang dia asli itu karena orang nggak bisa dekati loh. Dia saja waktu dia mulai menggali, dia dapat informasi dari katanya ada petunjuk Roh Kudus. Ya. Dia mulai menggali. Itu Anda boleh buka kesaksian itu di buka di Google saja. Dia bernama Ark of the Covenant Ark. Covenant Ark, kemudian Ron Yat, itu nama arkeolog. Ron Yat, Wiyat, ya. Itu Anda akan temukan bahwa dia uraiannya sejak bukti-bukti penemuannya. Dia katakan dia kan pakai apa lampu di kepala. Jadi ketika dia muncul, dia masuk tembus gua itu. Dia lihat itu tabut perjanjian, langsung rebah, pingsan. Tak tahu dia seperti orang mati ya. Jadi dia kemudian ada profesor dari Universitas Yerusalem mau datang karena mendengar berita tentang ditemukan hal ini. Dia datang, saudara. Dia memang dia punya akses ya, dia punya izin ya karena dia peneliti. Yang masuk rebah lagi hampir mati. Bahkan ada orang dari agama seberang juga ilmuwan, dia masuk memaksakan diri mati, saudara. Mati. Akhirnya keputusan pemerintah Israel itu ditutup lagi, dicor, tutup di ini supaya jangan ada yang apa dan menunggu pada waktu yang tepat ya. Dan itu darah yang ternyata tabut perjanjian itu di atas tepat tutup pendamaian itu di antara dua kerubium itu ada darah. Dan darah itu karena tidak bisa dekat dia ambil yang dari lelehan di atas sudah kering. Ketika dia darah ini ternyata adalah darah Yesua. Ketika disalibkan dia meninggal gempa bumi. Ternyata ketika gempa itu eh, kayu salib itu ditaruh di suatu lubang yang di ukuran itu, bahwa tinggal masuk saja. Nah itu retak dan lelehan darah itu darah yang mengalir lewat lambung dan sekujur tubuhnya penuh dengan luka akibat cambuk. Itu darah itu menetes tepat di tutup pendamaian, saudara. Dan jadi benar memang membuat bahwa tabut perjanjian ini akan ditakbiskan oleh darah yang tidak bercacat. Darah anak domba menebus. Ya, dosa itu. Jadi itu saudara dan darah itu diteliti. Saudara tahu apa yang terjadi? Diteliti memang manusia itu ada 46 kromosom. Ya, 23 dari ayah, 23 dari ibu. Nah yang ada itu cuma kromosom dari Maria. 23 saja. Ada dikatakan 24 lah. Tapi satu saat itu unsur itu tidak dikenal ya. Jadi dia ada menurut biologi atau kedokteran atau apa, oh saudara manusia itu kalau kromosom itu ayah dan ibu itu tekor satu saja ya. Jadi misalnya 23 dari ayah, dari ibu cuma 22. Tidak akan jadi, tidak akan jadi. Nah ini saudara, jadi disimpulkan bahwa yang menjadi daging itu sebenarnya bukan daging, dia roh, dia adalah Tuhan ya. Jadi ketika lahir tiba-tiba ya sudah di dalam kolongan, sudah waktunya memang. Tidak seperti manusia biasa. Kalau kita di agama seberang diolok-olok, dia bilang wah kamu punya Tuhan keluar dari
dari rahim katanya. Dari, ya tidak benar juga itu. Ya. Nah kasih dalam Tuhan, ya dia lahir gitu loh. Di kalau kita hitung tadi saya sudah Anda simak video terdahulu saya itu, dia lahir tepat 15 Tisri menurut hitungan. Biasanya firman Tuhan ini. Saudara, dan saya mau katakan, sebenarnya kita konsentrasi saja. Nggak usah mau, Tuhan nggak perintahkan loh. Kita ini heran ini ya. Ini kekristenan ini banyak harus direformasi sebenarnya. Paling cocok kita kembali ke murnian gereja awal saja. Ya, kita bersahabat, hari raya, yang diberitakan Tuhan. Apa yang bukan perintah manusia, perintah Tuhan, merupakan perintah manusia kan itu Natal itu. Konstantin yang perintahkan itu. 325 atau berapa itu? Ya, itu perintah manusia. Karena Konstantin itu latar belakang penyembah Mitras itu menyembah dia matahari lahir 25 Desember. Kebiasaan inilah dan dia punya politik kan misalnya hari Minggu sesuai hari tersakral. Dia belokkan hari Minggu ini jadi hari Kristen karena dia sudah jadi Kristen tapi dianya latar belakang penyembah budaya dan penyembah Mitras. Dia juga politik, wah saya bikin seluruh penduduk Roma jadi orang Kristen supaya dukung saya. Jadi dia hari Minggu, dia paksa semua orang percaya ibadah hari Minggu. Bahkan siapa yang mau bermalas-malasan bersabar lah, dibungkamkan. Itu sejarah. Dibunuh banyak orang, orang percaya, sahabat. Jadi hari Minggu ditegakkan dengan darah. Ya, darah. Dan itu perintah manusia. Begitu juga bulan hari kelahiran Dewa Matahari mereka sebagai hari tersakral. Dia ambil alih. Maksudnya supaya ini mitras ini ya boleh jadi mereka pikir, wah mirip saja kita ini. Masuk aja sama-sama. Itu politis loh. Bernuansa politis. Sebenarnya bukan begitu. Ya. Bahkan para rasul nggak persoalkan. Orang-orang yang memiliki wawasan ilahi tidak mempersoalkan itu. Karena ya itu sudah tercakup di sukol sebenarnya. Mana profetiknya itu. Ya, contoh. Jadi semua 7 hari raya ini ada makna profetik. Pesak atau Paskah. Anak domba dipersembahkan tanggal 12 sebelum masuk Nisan. 12 Nisan petang ganti hari disembelihlah itu. Pada hari yang sama 14 Nisan Yesua sang Mesias dikorbankan di Bukit Golgota jam 3 tinggal menjelang 3 jam menjelang masuk Paskah. Ya itulah saudara kegenapannya bahwa di Paskah itu Tuhan Paskah disebut juga Sabat Agung ya kalau di kitab suci. Nah, Sabat Agung ini tidak tetap tiap tahun, saudara. Tahun ini misalnya dia kena Senin, tahun berikut dia kena Rabu, tahun berikut dia, saudara kalau orang berkata bahwa Sabat Agung itu waktu zaman Yesua jatuh pada hari Jumat misalnya, saudara itu berarti dia akan bangkit 3 hari 3 malam kemudian hari Senin. Kan Tuhan sudah bilang, aku 3 hari 3 malam di perut bumi. Nah, yang paling cocok memang dia jatuh pada hari Rabu, saudara. Hitungan-hitungan yang modern dan lebih teliti dan ditelusuri balik itu pada hari Rabu. Ya. Di hari Rabu sore meninggal. Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Sabtu petang, pada waktu yang sama ketika dia dimasukkan ke dalam kubur, pada jam itu dia bangkit. Jadi masih Sabat itu, saudara. Jadi dia meninggal pada menjelang masuk Sabat Gadol atau Sabat Agung, kena pada hari Rabu, dia bangkit pada Sabat Mingguan, masih Sabat, saudara. Ketika matahari masuk ya sudah hari Minggu, sudah hari pertama. Kalau di naskah Yunani saya telusuri,
Dikatakan bahwa pada waktu Tuhan bangkit pada awal. Nah, sebenarnya saya pikir ini salah terjemahan. Pasti yang dimaksudkan pada penghujung hari ketika akan masuk ke hari pertama atau pada penghujung hari menjelang masuk ke hari pertama. Saudara teliti. Jadi karena namanya kitab suci itu ya menurut saya pasti ya enggak kira-kira. Kitab suci perjanjian baru Injil itu ditulis oleh para rasul Ibrani termasuk Paulus. Paulus saja nggak mahir bahasa Yunani. Dia bawa-bawa penerjemah kalau Anda teliti. Boleh Anda masuk ke blogspot saya, yaitu bukan saja sejarah gereja, sejarah GBR. Di situ, saudara, dijelaskan bahwa Paulus ini ada dua penerjemah ikut sama dia. Jadi dia pasti dia menulis leluasa dia pakai bahasa Ibrani. Ya, apakah Hebrew Aramaik atau Hebrew, ya, tergantung dia punya kemahiran. Kalau Paulus ini orang kan terpelajar, dia pasti menguasai Hebrew luar biasa. Hebrew keagamaan itu Hebrew, bukan Hebrew Aramaik. Hebrew keagamaan bahasa-bahasa Hebrew, bahasa keagamaan itu Hebrew. Ya. Tapi kalau para rasul yang lain, kalau Matius dia mahir Ibrani, ya, karena dia orang terpelajar. Nah kalau si namanya Petrus, Yohanes, ya, mereka kan ini nelayan, sama dengan di Manado. Kalau nelayan itu ya biasanya itu sekolah ya, ya memang samaan itu kan, samaan-samaan. Ya yang penting sudah tahu baca tulis lah. Tidak mungkin mereka belajar bahasa Yunani, apalagi bahasa Yunani itu memang bahasa ofisial ya. Itu cuma orang-orang tertentu. Seperti zaman Belanda lah. Manado atau di mana. Ya cuma pejabat-pejabat itu yang tahu bahasa Belanda. Yang lain-lain tetap bahasa kita, bahasa lokal, bahasa daerah. Ya, kalau saya pasti aja, pasti. Bahwa Injil itu sebenarnya bahasa, itu ditulis para rasul bahasa Ibrani. Dia diterjemahkan. Ya. Sudah itu terjemahannya begitu banyak. Tapi nanti pasti akan ditemukan. Tuhan punya cara untuk namanya mempreserve atau memelihara apa naskah-naskah yang memang dibutuhkan ya Tuhan. Jadi saudara mengenai Natal ini kita menembus tirai sejarah misteri ini kita pecahkan. Jadi Alkitab suci itu hanya dapat dijelaskan oleh dirinya sendiri. Ya. Maka misteri tentang Natal ini terungkap dari hitungan ini. Dari hitungan ini. Oh dia lahir memang pada perayaan suku. Dan itulah kegenapan saudara. Ya. Lihat 14 Nisan. eh, di mana perayaan dimulai dengan mengorbankan anak domba tak bercacat. Ya. 3 hari kemudian hari buah sulung. Ya. Hari kebangkitan. Itulah kegenapan Yesua adalah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung. Nah, itu kegenapannya tentang buah sulung. Kemudian 50 hari kemudian hari turunnya Torah, Safuot. Kegenapannya apa? Turunnya Torah yang hidup, yaitu Roh Kudus di loteng Yerusalem pada hari yang sama. Ya. Kemudian saudara Sukot, Rosh Hashanah, kemudian Yom Kippur, semua sudah digenapi sebenarnya. Tinggal satu saja, yaitu Rosh Hashanah, hari peniupan sangkakala. Itu kegenapannya ketika penghulu malaikat meniupkan sangkakala gadol, seluruh dunia akan terdengar sangkakala yang agung itu, maka Tuhan akan
menjemput gerejanya dari awan permai, orang-orang kudus akan terangkat ya. Itu kegenapan yang belum terjadi. Yang lain sudah terjadi. Yom Kippur adalah hari penebusan sebenarnya. Hari di mana Tuhan menghapuskan dosa. Ya. Itu makna-maknanya itu saudara sudah digenapi. Ya. Masuk Sukot ya. Mendatang tinggal berkemah berskenos. Immanuel, dia beserta kita, bahkan tinggal bersama kita. Jadi daging, merasakan penderitaan manusia. Dia merasakan semua. Bahkan dia hina, ditelanjangi, disalib. Ya, luar biasa. Saudara, itulah yang mendukung bahwa silakan Anda renungkan. Apakah sebenarnya kita mau banyak kita kekristenan ini direformasi? Karena Natal itu ya bukan saya melarang, silahkan ada masih sejahtera, ya itu iman saudara. Saya tidak melarang ya, tapi saya mengemukakan kebenaran bahwa perayaan Natal 25 Desember itu perintah manusia, ya, Konstantin. Dan itu juga mungkin pikiran Anda kebiasaan sampai merayakan hari jadi itu hari lahir itu berangkat dari sini, bukan Alkitabiah itu. Tidak ada perintah firman. Itu adalah tradisi dan budaya dari pagan, dalam hal ini Romawi, ya, saudara. Dan itu terbawa pada kita hari-hari ini. Nah sekarang kalau disuruh memilih, saudara, kadang-kadang kita salah begini, saudara. Kita lebih menganggungkan apa yang adalah perintah manusia itu Natal. Oh, dirayakan luar biasa. Ya. Bahkan tidak dihiraukan 7 hari raya. Nah, sebenarnya perintah mereka 7 hari raya ini itu perintah yang luar biasa. Ya. Perintah yang harus kita laksanakan. Tapi akhirnya sekarang saya juga dulu seperti itu. Mengacuhkan, tidak mengapresiasi, tidak menghargai. Ya. Bahkan sering kita merasa itu sesak. Ya, ini terlepas kita adalah apa keyakinan kita ya. Kita Kristen saja orang percaya. Ada juga orang yang memang Judaism, ada yang Mesianik. Mesianik itu ada yang percaya Mesias, ada juru selamat Yesus, ada yang tidak. Tapi mereka bilang mereka Mesianik. Mereka masih menantikan Mesias datang. Ya, jadi saudara mana mau kita pilih yang sebenarnya perintah Tuhan atau perintah manusia? Itu itu sebenarnya mungkin yang perlu kita koreksi zaman ini karena Tuhan berkata segala sesuatu harus dipulihkan sebelum Dia datang. Termasuk nama Tuhan dipulihkan. Termasuk perayaan-perayaan itu harus ditegakkan sebenarnya. Karena sebenarnya sudah di situ. Kalau orang Israel zaman dulu, ya, ya, mereka merayakan dengan membuat kue-kue, ya, siang. Udah itu dirayakan di apa? Sampai itu memang sensus ya. Tapi suasananya memang begitu. Mereka merayakan besar-besaran, ya, sukacita. Kalau Pesak itu dirayakan dengan penuh hikmat, ya, sesuatu yang serius dan penuh hikmat. Kalau Sukot dirayakan dengan girang-girang dan sukacita, dengan perayaan gegap gempita lah, ya, dengan tari-tarian dan sebagainya. Pondok-pondok yang tinggal, suasana yang meriah, bisa siar ya, dan kue siapkan. Jadi sebenarnya itulah mudah-mudahan ini jadi berkat bagi kita. Ya, saya percaya kita harus berproses terus. Kita harus kekristenan harus menjadi dewasa, jadi sempurna dan murni. Kita harus kembali kepada ya. Saya percaya tubuh Kristus itu harus bersatu. Tubuh Kristus bersatu maka dunia ini dengan mudah dimenangkan. Seluruh bangsa akan datang. Karena iblis akan kalah total.
Ketika kita bersatu, maka itu suatu kekuatan maha dahsyat. Doa-doa kita dan kebersamaan kita dapat mematahkan sama sekali segala permainan iblis. Otomatis dunia ini sebelum kita akan masuk 1000 tahun damai. Saudara, kalau ini berkenan, biarlah Anda uji dalam hadapan sama Tuhan. Anda punya karunia, silahkan uji, teliti baik-baik. Jadi kalau ada pertentangan antara historis dan legal, saja firman itu tepat. Itu bagi kita ya orang percaya. Oke, begitu dulu. Nanti dilanjutkan pada waktu yang lain, mungkin dengan topik yang lain, atau ada kaitan dengan hal ini. Ya, sekian. Perkenankan saya berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa hamba-Mu telah menyatakan apa yang benar dan itu terbuka untuk diuji oleh semua orang. Kami berdoa supaya penyampaian menjadi berkat, yang salah, yang melenceng, itu disingkirkan, lalukan, dan semuanya hanya Tuhan. Para pemirsa semua diberkati, diberi pencerahan, hikmat, dan wahyu untuk mengenal kebenaran sebagaimana kehendak Tuhan. Kasih diberkati, sukacita dan sejahtera. Hamba-Mu juga semoga apa yang merupakan pewartaan kebenaran sebagai hamba-hamba kebenaran. Terima kasih Bapak buat pemakaian-Mu, buat berkati juga apa yang dikerjakan. Nama Yesus Masih, haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa.